Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami menyapa saudara yang ada di rumah. Kami mau mengajak saudara untuk berdoa bersama dengan kami di dalam acara doa pagi bersama dengan pengikut Yesus pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita berikan hidup kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau mengubahkan setiap hidup kami. Engkau bekerja dan Engkau menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa dahsyat Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur
Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan-Mu? Kalau kami dapat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, ini adalah rasa syukur dan rasa kasih kami kepada Tuhan. Kiranya penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang telah memberkati hati kami pada saat pagi hari ini. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang memberkati, memulihkan, mengubahkan hidup kami ya Tuhan, yang meluruskan jalan-jalan kami supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada saat ini dan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Kekuatan yang baru ada bekerja dalam hati kami pada saat ini, di dalam hati setiap kami, teman sahabat kami yang ada di rumah. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap kita hamba-hamba Tuhan, saudara yang telah memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di doa pagi kita ini, saudara, doa pagi bersama ya. Sekarang kita akan tiba kepada pembacaan firman Tuhan yang akan memberkati kita, saudara, dari kitab Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat 20. Ya, kemarin kita sudah membaca dari Amsal, saudaraku, 19, saudaraku, dan Amsal 20. Dan hari ini kita akan kembali lagi ke Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai 20. Matius 15 ayat yang pertama sampai ayat 20. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita semuanya. Dan firman Tuhan ini memang selalu mengingatkan kita untuk kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang kita lakukan. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dan kita baca untuk dapat memberkati kita semuanya. Haleluya. Senang sekali saudaraku yang kasih untuk bisa kita sama-sama menerima firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan ini kita dipagari, saudara, supaya firman Tuhan itu terus hidup dalam hidup kita dan hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Ibu Esther akan membaca ayat yang pertama bersama saudara, bersama dengan Kak Lora akan membaca ayat yang kedua, dan ayat ke-20 nanti kita sama-sama membacanya. Puji Tuhan. Kita akan mulai, saudara. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami."
Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat 20 bersama-sama. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai hal-hal yang sangat terpenting, saudaraku yang kekasih. Nah, kalau kita baca di sini bagaimana ya murid-murid saudara memprotes Tuhan, saudaraku, tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Apakah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara? Yaitu mereka makan tanpa ya mencuci tangannya. Ya, mereka makan sebelum mencuci tangan. Baikkah mencuci tangan itu? Baik, saudara. Apalagi pada saat ini, ya di masa pandemi, ya kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Karena apa? Di tangan ini bisa ada kuman, ya, bisa ada kotoran-kotoran yang walaupun kelihatannya bersih, tetapi ternyata kalau kita cuci itu, ya kotor, ya. Jadi mencuci tangan itu adalah baik. Tetapi orang Farisi sudah menjadikan hal-hal yang lahiriah, mencuci tangan, lebih penting daripada ya menuruti perintah Allah. Nah, itu akhirnya saudara kekasih dikecam oleh Tuhan Yesus. Mereka berkata, kenapa murid-muridmu itu mereka makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu? Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata di sini sebagai jawabannya ayat yang ketiga, saudara, mengapa kamu pula melanggar perintah Allah demi ada istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah telah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, mereka mengutamakan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang biasa, saudaraku yang kasih, untuk saudaraku mengutamakan, ya mereka utamakan itu, ya, lebih daripada mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan berkata, mengapa kamu juga mengabaikan perintah Allah demi ada istiadat manusia? Ayat yang ke-5 dikatakan, kamu berkata barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Seorang anak tentunya, saudara, ada pergantian, ya. Waktu orang tua, ya, punya anak kecil, orang tualah yang memelihara anaknya, mengurus, mendidik, menjaga, dan membesarkan, menyekolahkan, menikahkan juga. Ada yang masih orang tua juga menikahkan, ada yang anak itu sudah bisa mapani, ya, untuk mencukupi dirinya untuk menikah sendiri, biaya-biayanya sudah mampu dia untuk melakukannya. Ada memang masih orang tua juga untuk mendukung sampai kepada pernikahannya. Tetapi setelah itu, ya mungkin orang tuanya sudah lanjut usia, katakanlah 60, 65, 70 dan seterusnya, saudara yang kasih, di mana orang tua tidak lagi sanggup untuk bekerja, untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluannya, bahkan mengurus dirinya, mencuci pakaiannya juga. Anak yang telah dipercayakan Tuhan di bawah asuhan orang tua selama ini wajib untuk memperhatikan orang tua tersebut, mengurus, merawat, ya, mendukungnya, mendoakannya, saudara yang kasih, ya, bahkan juga tetap menghormatinya. Memang dari kecil pun kalau penghormatan kepada orang tua haruslah diajarkan, haruslah dilakukan. Nah, termasuk juga setelah orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, untuk mengurus diri sendiri, anak-anak wajib untuk, ya, memperhatikan, mengurus, bahkan juga mendukung secara keuangan, mendukung secara kebutuhan. Tapi dikatakan di sini tadi, apa yang
seharusnya kami berikan untuk memelihara, untuk kebutuhanmu, kami telah mempersembahkannya kepada Tuhan. Yang seharusnya kepada orang tua dipersembahkan kepada Tuhan. Kelihatannya rohani, kelihatannya baik, tapi sesungguh-sungguhnya tidaklah demikian. Kita tidak bisa mengutuki orang tua, kita tidak bisa mengabaikan mereka. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita wajib menghormati orang tua. Kita wajib mengurus mereka di mana mereka tidak bisa lagi untuk mandiri, untuk mengurus diri mereka sendiri. Tapi orang-orang Farisi berkata, atau ada orang berkata, bukan saja orang Farisi, mereka mengabaikan itu semua. Ya, sepertinya mereka mengutamakan Tuhan, tapi ternyata tidaklah demikian. Jadi melakukan semacam itu berarti terjerumus ke dalam dosa orang Farisi dan para pemimpin Yahudi. Tentunya mereka itu tidak luput daripada saudara yang kekasih hukuman. Ya, jadi marilah kita melakukan firman Allah, saudara yang kekasih, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Namun dikatakan ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat yang ke-7, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu orang-orang yang demikian, apa kata Tuhan? Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang Farisi bersalah, saudara, karena melakukan legalisme. Ya, apakah legalisme itu? Saudara yang kekasih, mereka, saudara yang kekasih, ya berusaha untuk melakukan, saudara yang kekasih, ya menggantikan sikap-sikap ataupun saudara yang kekasih, norma-norma batiniah yang datang dari, yang dilahirkan dari Roh Kudus atau dari Allah. Setelah kita lahir baru, saudara, tidak semua pun diajarkan kepada kita yang tertulis ini, tapi ada Roh Kudus yang mengajari kita apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Ada Roh Allah bekerja dalam hati kita bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Karena orang yang sudah lahir baru itu rohnya dibaharui, dan begitu juga dia terima Tuhan Yesus, Roh Allah tinggal di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Barang siapa membinasakan bait Roh Kudus, maka dia sendiri akan dibinasakannya. Jadi begitu kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita, maka Roh Allah tinggal dalam hati kita. Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu mengajari kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca tidak bertentangan dengan nurani kita. Kenapa? Karena Roh Allah dalam hati kita. Dan firman Allah ini juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, menyatakan kesalahan, menuntun orang kepada kebenaran. Jadi bagi orang yang sudah lahir baru, terima Yesus, di mana Roh Kudus tinggal dalam hatinya, kalau Allah bersuara dalam hati ini, sinkron dengan firman Tuhan yang tertulis. Tapi kalau ada seseorang berbicara kepada kita, hati kita tidak damai sejahtera, perlu kita uji dulu. Karena firman Tuhan, kitab Yesaya 32:17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran tersebut akan tumbuh ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Jadi ada perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam hati kita. Ada perbuatan-perbuatan setelah kita ada dalam Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah itu terdorong dari iman, dari kebenaran, dari keberpihakan, dari motivasi yang benar. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu, saudara yang kasih, legalisme itu saudara yang kasih adalah seorang legalisme adalah menggantikan sikap batiniah yang datang dari yang lahir dari Roh Kudus, saudara, dari Allah, dengan berbagai-bagai perbuatan lahiriah atau perkataan, saudara. Nah, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5. Saya bacakan kepada kita, sedikit kita baca firman Tuhan ini, saudara, untuk boleh memberkati kita di pagi hari ini, menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Apa dikatakan oleh kitab Matius pasal 5 ayat 20? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kita bisa belajar dari orang Farisi, apa sih yang mereka lakukan? Kalau ada sesuatu yang mereka lakukan yang baik, berarti kita harus lebih baik. Kalau ada yang salah mereka lakukan, berarti kita jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Kalau toh juga kita sama dengan orang Farisi, ahli Taurat, namanya ahli loh, saudara. Ahli, lebih tahu, ngerti. Kita lihat dokter umum dengan dokter ahli, spesialis, tentunya lebih tinggi pengetahuan daripada ahli, daripada dokter umum. Ahli ginjal, ahli mata, ahli paru, ahli kandungan, ahli Taurat, ahli firman. Lebih hebat dia daripada kita. Tahu mereka, ngerti mereka. Tapi Tuhan berkata di sini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, ahli Taurat itu, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, ini membuat kita berpikir sejenak. Lalu kita baca lagi, bagaimana rupanya mereka. Kita lihat pasal 6, Matius pasal 6, yang walaupun ini sudah kita baca tentunya, saudara, dalam pembacaan schedule kita, mungkin ya beberapa hari yang lalu, belum sampai 1 bulan ya, karena hari ini baru tanggal 21. Kita dari kitab Matius itu dimulai dari tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 6 berarti tanggal 6 kemarin kita sudah membaca bagaimana kehidupan orang Farisi itu. Kita baca Matius pasal 6 ayat yang pertama, saudara pengkasih. Ya, dikatakan di situ, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah engkau ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapa yang tersembunyi, yang melihatnya tersembunyi akan membalaskannya. Lagi pula doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti yang dibiasakan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, firman Tuhan mengajari kita pada saat ini, kalau kita memberi, kalau kita berdoa, berpuasa,
bagaimana kita bersikap. Nah, jadi saudara yang kasih, orang seperti itu memuliakan Allah dengan bibirnya, namun hatinya sangat jauh daripada Tuhan. Di luar tampaknya rohani, di luar tampaknya benar, tetapi hatinya jauh daripada Dia, jauh daripada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Legalisme itu, saudaraku, sama sekali tidak mengasihi Tuhan, tidak menunjukkan kepada norma-norma di kalangan Kristen, saudara. Apapun yang dilakukannya, saudara, berpusat untuk diri sendiri. Padahal kita Kolose pasal 3, 23, 24 berkata, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kamu menerima upah. Jadi kalau kita lakukan itu supaya kita dipuji, kita lakukan itu supaya kita dihormati, kita lakukan itu supaya nanti Dia membalas kepada kita, kita lakukan yang baik supaya kita mengharapkan yang baik daripadanya, kita tolong orang padahal ada maunya kita, itu legalisme. Berdoa supaya dilihat orang. Oke, hari ini juga ketika saya membaca firman Tuhan ini, ketika saya mempersiapkannya, berdoa terlebih dahulu, juga motivasi saya, saudara, tetap saya perhatikan Tuhan Yesus hari ini memang saudara melihat saya. Ada banyak orang nanti akan membuka ini lagi. Saya melihat setelah saya buka nanti siang sudah bisa 1000, lebih 1000, saudara, bahkan bisa jadi 5000. Saudara, bukan untuk itu, tapi memang ini dasarnya. Sekarang ini sudah zaman digital, di mana kita sekarang tidak lagi harus dengan pertemuan-pertemuan. Tetapi saudara yang kekasih, kita sekarang ini sudah bisa seperti ini. Namun seperti ini pun kita lihat juga motivasinya. Apakah supaya dapat uang nanti dari YouTube? Apakah supaya dipuji orang? Itu tidak berkenan kepada Allah. Ya, walaupun saudara yang kekasih kita lakukan pada saat ini, bukan ke situ motivasi kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan dorongan, dengan motivasi yang tidak bersumber kepada iman yang benar, kepada kasih Kristus, kepada kekudusan, maka itu legalisme, saudara. Tidak berkenan kepada Allah. Ya, orang Farisi menempatkan adat istiadat itu, saudaraku, di atas daripada kebenaran firman Allah. Firman Tuhan berkata, percuma kamu melakukan ibadahmu, percuma kamu memuliakan aku dengan bibirmu, percuma kamu melayani, percuma kamu berkorban, percuma kamu bangun pagi-pagi capek berdoa, tapi supaya dilihat orang. Waduh, saudara, sesuatu yang kita lakukan dengan jerih payah udah capek, tapi ternyata sia-sia, percuma. Itu sangat, saudara yang kasih, sangat menyedihkan. Lebih baik tidak usah. Capek-capek mengeluarkan tenaga, mengeluarkan suara, mengeluarkan dana, tapi ternyata percuma, bahkan ditolak. Betapa itu sangat menyedihkan, saudara. Janganlah ada di antara kita demikian. Utamakanlah Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, saudara, lakukanlah semua untuk memuliakan Tuhan. Semakin murni hati kita, semakin berkenan hati kita kepada Tuhan. Tuhan melihat sikap hati kita, kedalaman hati kita, apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita pada saat ini. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kecenderungan hati kita. Tuhan melihat cita-cita kita. Biarlah motivasi kita sungguh-sungguh murni hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kita, saudara. Inilah doa saya. Supaya apa yang telah kita mulai dengan roh, terus kita jalani dengan dipimpin oleh roh. Dan terus kita akhiri nanti sampai kita menutup mata di dalam kemurnian. Banyak hal tawaran-tawaran dunia ini yang bisa kita lihat, saudara. Yang bisa ya
menjatuhkan kita. Tapi dengan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, terus bersekutu berdoa kepada Tuhan. Sikap hati kita, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, terus kita pelihara, saudara. Ya, jadi ayat firman Tuhan tadi yang kita baca. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Hal-hal yang keluar itu, saudara, bukan itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut inilah. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau yang dari luar itu makanan. Tadi kita berbicara di sini, murid-murid berbicara, kenapa murid-muridmu makan tidak mencuci tangan? Bukankah adat istiadat kita harus cuci tangan dulu baru makan? Baikkah itu? Baik, saudaraku. Baik mencuci tangan sebelum makan. Tapi belum tentu semua yang baik itu benar. Kita sudah belajar itu. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, sudah pasti baik. Nah, ya, supaya naik tingkat kerohanian kita. Tapi bagaimana benar? Baik pun belum. Ya, saudara yang kasih. Bagaimana dikatakan orang benar? Baik aja pun belum. Benar, sudah pasti baik. Baik, belum tentu benar. Tapi kita tergolong juga orang benar? Belum. Nah, jadi saudara pengen kasih ya, kemurnian hati kita, ketulusan hati kita, saudara, perlu kita jaga, perlu kita pertahankan lewat persekutuan kita dalam doa pagi kita oleh Roh Kudus pada saat ini, saudara. Sehingga itu akan terus membentengi kita ya, saudara, sepanjang hari. Kemudian saudara 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi saudara pengen kasih, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan kebenaran. Tapi sekalipun kita benar, sekalipun kita baik, belum tentu semua orang bisa menerima kita. Bahkan perkataan Tuhan Yesus disebut menjadi batu sandungan, membuat orang jadi mundur. Ya, saudara pengen kasih. Kenapa mereka mundur? Karena imannya tidak iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena motivasinya bukan motivasi yang benar. Sekiranya motivasinya benar, imannya iman yang teguh, iman percaya kepada firman Allah, mereka pasti bersetuju dengan Tuhan. Tapi karena motivasi mereka, iman mereka tidak kepada iman kepada firman, dan motivasi mereka tidak memuliakan Tuhan, tapi mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri, maka perkataan Tuhan Yesus menjadi batu sandungan bagi mereka. Dan Alkitab berkata, tidak sedikit meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena perkataan Tuhan Yesus. Memang saudara yang kasih, kalau kita mau sungguh-sungguh sampai ke sorga, melakukan kehendak Allah, kita menjadi orang-orang yang terpilih, harus mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Apa kata firman Tuhan, saudara? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15 dikatakan di sini, saudara. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sekali lagi saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jangan malu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Jangan malu berdoa di tengah-tengah orang banyak, sekalipun
banyak orang, hanya kita orang percaya di situ. Jangan malu berdoa untuk makan, saudara. Ya, semua orang langsung makan. Jangan malu berdoa. Jangan malu, saudaraku yang kekasih, memperkatakan kebenaran. Sekalipun orang-orang di situ, saudaraku yang kekasih, tidak menerima kebenaran itu. Jangan malu, kata firman Tuhan. Jangan malu memperkatakan perkataan dan kebenaran itu. Nah, karena apa, saudara? Kita sudah membaca firman Tuhan. Barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan orang banyak, maka aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Beranilah menyatakan kebenaran, tetapi dengan sopan santun dan nurani yang murni. Itu akan terlihat. Orang yang, saudaraku yang kekasih, orang yang motivasinya dengan benar, atau orang menganggap dirinya supaya dia dihormati, bijak, hebat, lebih pintar. Terlihat itu. Kata-katanya, kalimatnya juga sama. Tapi kalau motivasinya dari dalam hatinya sudah memang berbeda, sudah memang beda, saudara, bisa dirasakan orang. Terlebih-lebih orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, seperti saudara yang ikut doa pagi pada hari ini, saudara bisa merasakannya. Kenapa saudara bisa merasakannya? Karena ada Roh Allah di dalam hati kita. Sebagai sens kita, sebagai katakanlah saudara yang kasih, sebagai ya barometer yang mengukur dalam hati kita ini ada Roh Kudus. Saudara berkata, aku nggak sejahtera mendengarkannya, aku nggak sejahtera melihat sikapnya. Di luar bisa kelihatannya seperti rohani, sama seperti tadi itu, yang harusnya kepada orang tua sudah dipersembahkan kepada Allah. Demikian juga Saul. Tuhan berkata, musnahkan semua, habiskan semua, termasuk domba-domba peliharaan mereka, semua kambing-kambing domba mereka, habiskan semua. Tapi Saul mengambil yang bagus-bagus. Samuel berkata, kenapa engkau tidak taat? Aku sudah membunuh semuanya. Tapi apa yang kudengarkan suara yang di belakang itu? Tuhan berkata, dia berkata, saudara, iya, semua yang buruk-buruk, semua yang jelek-jelek, semua yang kurus-kurus sudah kumusnahkan. Tapi yang gemuk, yang tambun, domba yang bagus-bagus itu disisakan di situ untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Nah, sepertinya rohani, ya saudara. Padahal Tuhan berkata, musnahkan semuanya. Tapi dia berkata, sebagian saya sudah melakukannya, tapi sebagian itu dipisahkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, saudara, kelihatannya rohani, padahal saudaraku, motivasinya ada yang tersembunyi. Tuhan berkata, saudara, tidak layak di hadapanku, tidak akan masuk ke dalam kerajaanku. Sayang, ya saudara, jangan sampai ada di antara kita demikian, saudara. Jangan sampai ada di antara kita. Ya, kemarin kami, saudaraku, ya, disampaikan sesuatu hal kebenaran firman Tuhan. Ya, respon itu penting. Kalau ada sesuatu kita lihat yang tidak, yang bermasalah, yang sakit, kita langsung segera terjun ke situ. Itu sangat baik, respon. Daripada orang tidak peduli. Respon. Ada orang sakit, doakan. Ada orang yang sakit, segera lakukan sesuatu. Perhatian, doa itu pertama-tama yang sungguh sangat utama kita lakukan. Doa. Dimanapun kita bisa berdoa. Nah, nanti saudara lihat, doakan saya, tolong doakan saya. Saudara bisa mendoakannya. Bukan hanya Ibu Esther mendoakannya. Saudara lihat lagi nanti, saudaraku, ketika ada orang yang memberikan permohonan doa, dia ketik, saudara, di komen itu, doakan, Tuhan berkati. Ketika saudara melihat Facebook saudara, atau YouTube, atau apalagi itu, saudara, IG, mohon doa kepada saudara saya, mohon doa. Minimal saudara berkata, berkati Tuhan, sembuhkan Tuhan, tolong Tuhan. Itu hanya beberapa detik, tapi itu sungguh Tuhan lihat motivasi kita. Tapi adalah lebih jauh, jauh lebih baik. Sebelum terjadi sakit, katakanlah saudara, dia tidak makan, sudah waktunya makan,
malas dia makan. Sama-sama makan, kita sama-sama duduk di situ, sama-sama makan, aku nggak makan. Berkali-kali kita lihat dia malas makan. Sebelum terjadi nanti mah kronis, kita sudah mengantisipasi sekarang. Respon itu sangat baik. Tapi sebelum terjadi sakit itu, sebelum terjadi sesuatu, ingatkan, itu jauh lebih baik. Jangan sampai mengalami sesuatu dulu. Jangan sampai mengalami sesuatu dulu. Makanya firman Tuhan ini, sebelum kita mengalami sesuatu, firman Tuhan mengingatkan dan menegur kita pada saat ini. Olehnya, dengan rela hati, jangan sampai rugi, jangan sampai dipermalukan, jangan sampai ke neraka. Lebih baik sekarang kita diingatkan, lebih baik sekarang kita dipagari, daripada kita terus membawa sikap hati kita, ujung-ujungnya nanti terjerumus. Aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Ya, aku tidak mengenal engkau. Jangan nanti berkata, bukankah kami telah berseru-seru? Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah aku telah mengunjungi orang-orang sakit dan mendoakannya? Bukankah aku telah berkorban? Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai itu terjadi ya saudaraku. Nah, itu firman Tuhan yang memberkati kita pada saat pagi hari ini. Ambillah berkat firman Tuhan pada saat ini yang dapat meneguhkan, menguatkan kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang setia, Tuhan yang memberkati kita, saudara. Haleluya. Mari saudara, renungkan kembali waktu beberapa detik ini, saudara. Pejamkan mata kita, dan kemudian renungkan lagi, saudara. Jangan membela diri, tapi ya Tuhan, kubuka hatiku kepadamu Tuhan. Tolong aku Tuhan, ajari aku Tuhan. Maka Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Ora pakaya standar alawaya sih. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Kubuka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Berserah penuh di hadapan-Mu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Roh yang kudus, pulihkan. Roh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Roh yang kudus, ku terima Dia.
ciuman Yudas Iskariot itu sungguh ciuman yang mematikan, ciuman yang mengkhianati. Tapi kasih Yesus, teguran Yesus, sekalipun banyak orang yang meninggalkan Yesus, dengan perkataan-perkataan kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus, namun seluruh perkataan Tuhan Yesus adalah kehidupan, keselamatan. Hati kami terbuka kepadamu pagi ini Tuhan. Berkati setiap kami yang ikut berdoa di pagi hari ini. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami, kuasa-Mu limpah bagi kami. Hati kami menjadi seperti tanah yang lembut, yang gembur, yang gampang untuk diberi nasihat. Bukan tanah yang berbatu-batu, tanah yang keras. Bukan hati yang keras, yang tidak menerima nasihat. Tapi hati kami menerima firman Allah pada saat ini untuk mengubah hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, kuasa-Mu limpah bagi kami. Turunlah berkat Allah bagi setiap pendoa di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jadikan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Hidup kami berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan nama-Mu. Dan oleh perbuatan, perkataan, tindakan-tindakan kami, orang-orang lain diberkati. Janganlah kamu malu memberitakan, mengatakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah sebagai pemberita Injil, usahakanlah sebagai anak-anak Allah. Tidak malu, tidak usah malu untuk memperkatakan kebenaran itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan malu mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan malu memperkatakan kebenaran. Jangan malu sebagai orang-orang begitu Yesus yang melakukan kehendak Allah. Jangan sampai kita percuma beribadah, berdoa, tapi tidak diterima oleh Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memagari kami pada saat ini. Biarlah motivasi kami semakin murni, tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami dan berkati program doa kami tiap-tiap pagi pada hari ini. Setiap pagi, supaya lewat doa ini banyak orang-orang lain diberkati. Bukan supaya dilihat, yang walaupun harus dilihat, tapi bukan motivasi supaya dipuji, tidak. Bukan untuk mencari uang dari YouTube, tidak ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tapi semuanya ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan limpah bagi kami. Berkat Tuhan turun bagi kami semua, hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah semuanya kami yang merindukan kesembuhan pada saat ini, yang masih ada Tuhan meminta permohonan doa untuk sakit penyakit supaya disembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu di pagi hari ini. Kami terus beriman, kami terus percaya kepada firman Tuhan. Jadi dimudahkan, disembuhkanlah setiap saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Mengalir kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Bidur Yesus bekerja atas setiap tubuh saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Tuhan Allah yang menolong mereka, juga keluarga-keluarga yang pada saat ini membutuhkan kesehatan, kekuatan. Sembuhkanlah pada saat ini. Kuatkanlah, baik juga secara perekonomian. Berkati ekonomi mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Oleh berkat-berkat yang ada pada mereka, mereka juga bisa bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Bisa bersuka cita melakukan aktivitas mereka, mencukupi segala biaya kebutuhan-keperluan mereka dalam rumah tangga mereka. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, tidak ada menyimpang daripada jalan-jalan-Mu untuk mendapatkan berkat ya Tuhan, untuk mendapatkan materi keuangan dalam rumah tangga mereka. Tapi biarlah mereka Tuhan mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan mereka mendapatkan hasil yang baik. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia yang tercinta, tetap dalam pemeliharaan, tetap dalam kasih Tuhan. Bahkan juga vaksinasi yang ketiga yang akan dilakukan, dimulai dari lansia pada saat ini. Tuhan menolong semua, bahkan tidak ada motivasi-motivasi
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua dilakukannya untuk kebaikan rakyat Indonesia. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Bahkan tidak ada juga kepala-kepala daerah atau semua pemerintahan kami tidak ada yang korup ya Tuhan. Tapi sungguh-sungguh mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Di dalamnya juga mereka sudah mendapat upah gaji mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kasih-Mu limpah bagi mereka. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden. Berkati juga Tuhan para menteri-menteri semuanya. Semua sejalan sedia sekata untuk membawa bangsa ini Tuhan semakin maju. Diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kepala-kepala daerah jajarannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai kepada Tuhan bupati, Tuhan Engkau berkati camat, lurah, RT RW seluruhnya. Engkau Tuhan Allah memberkati ya Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka di birokrasi mereka masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan menolong mereka, memberikan tenaga kekuatan bagi mereka sehingga mereka mengerjakan dengan baik dan kebutuhan masyarakat Indonesia juga dapat ditangani dengan baik. Kesehatan di bangsa kami ya Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Pandemi sekarang, virus sekarang ya Tuhan, kami berdoa supaya sesegera mungkin Tuhan dilenyapkan, semakin habis, bukan semakin terjadi peningkatan-peningkatan. Dan seluruh masyarakat Indonesia sudah semakin bijak dalam menanganinya ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Anak-anak sekolah yang sudah mulai tatap muka pada saat ini berkatilah. Tidak ada klaster-klaster yang baru dalam nama Yesus. Baik di sekolah-sekolah, baik juga di dalam transportasi, pesawat, bis Tuhan, angkutan-angkutan kereta api. Tidak ada penyebaran-penyebaran. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Semuanya ada dalam berkat Tuhan. Engkau mengontrol keadaan bangsa negara kami ini, masyarakat kami ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dan juga gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil dipilih oleh Tuhan sebagai pemberita-pemberita Injil. Injil Tuhan tetap disebarluaskan. Orang-orang percaya kepada Tuhan tetap menjadi berkat sehingga cahaya kemuliaan Allah itu, terang Allah itu tetap bercahaya di mana-mana di bangsa kami ini, sehingga orang-orang luar mereka tahu, mereka melihat dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah mendengar dan menjawab doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami naikkan doa kami ini. Syukur bagi Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, memberkati kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.